Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam hormat, salam santun, salam ikhwanul muslim. Semoga juragan sehat selalu beserta keluarga semua, amin. Ketemu lagi dalam mengenal sejarah bareng Cak Bahar. Kali ini kita membahas indahnya kota Banten, sejuta santri, 1000 ulama. Inilah julukan masyhur di kota Banten. Tapi ternyata bukan saat ini saja, dahulu pun seperti itu. Beribu-ribu ulama yang masyhur yang menyebarkan agama Islam di kota Banten sampai Nusantara. Mari kita kenang dan kita doakan pejuang bangsa Indonesia. Mohon maaf, sebelum dimulai, tak ada salahnya untuk infak dan keikhlasan Anda untuk klik subscribe, lonceng, like, dan komentar agar kami lebih giat dan semangat membangun makom-makom karomah dan membuat konten yang manfaat untuk mengenang sejarah pejuang bangsa Indonesia. Dimulai dari hitungan 1, 2, 3, 10. Terima kasih. Kali ini kita mengangkat tentang kisah sejarah Pangeran Purbanegara yang beralamat Kampung Kenari, Kecamatan Kasemen, Serang, Banten. Kampung Kenari adalah jejak sejarah kerajaan kota Banten di Masjid Kenari sebagai salah satu jejak peninggalan arkeologis pada fase atau masa Kesultanan Islam di Banten, menunjukkan salah satu bukti pendirinya pusat penyebaran Islam di Kabupaten Serang, Banten yang menyimpan banyak peninggalan sejarah. Masjid Kenari berdiri di Kampung Kenari, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Letaknya sekitar 6 km dari pusat kota Serang. Masjid Kampung Kenari ini pada masa lalu merupakan tempat tinggal para keluarga sultan seperti Eyang Patih Purbanegara, Eyang Patih Raksanegara, Syekh Bentong, Syekh Abdul Mufahir, Muhammad Abdul Qadir, Pangeran Arsik Dinata, Lawang Abang, Buyut Peking, Raden Saleh, dan lain-lain. Banyak lagi di situs sejarah Kampung Kenari. Kali ini kita ungkap kisah Eyang Patih Purbanegara, Kampung Kenari, Kasemen, Serang, Banten. Eyang Patih Purbanegara dimakamkan di Kampung Kenari, Kasemen, Serang, Banten. Beliau dahulu adalah tokoh besar tentang pertahanan kota Banten di saat Kesultanan ketiga, yakni Sultan Maulana Muhammad Nasruddin sampai Sultan Banten yang keempat. Di antara tahta Kesultanan Banten, 1. Sultan Maulana Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Cirebon. 2. Maulana Yusuf, Sultan kedua dan putra kedua dari Sultan Maulana Hasanuddin. Yang ketiga, Maulana Nasruddin. Keempat, Sultan Maulana Syekh Abdul Mufahir Muhammad Abdul Qadir. Di masa Sultan ketiga, Maulana Muhammad Nasruddin, Eyang Patih Purbanegara menjabat sebagai pertahanan kerajaan Banten. Beliau seorang tokoh pertahanan kota Banten dan pengawas persenjataan yang dibantu oleh adik beliau yang bernama Pangeran Raksanegara yang masih berlokasi Kampung Kenari
Kecamatan Kasemen, Serang, Banten. Beliau Eyang Patih sangat awas terhadap orang yang datang. Beliau tahu mana kawan dan mana lawan, sehingga kedudukan beliau ditakuti oleh bangsa-bangsa penjajah kala itu. Bahkan kalau di setiap lintas kota Banten dan ingin berkunjung di Keraton Banten, wajib menghadap Eyang Patih Purbanegara. Eyang Patih Purbanegara seorang yang tegas, lugas, dan bijaksana. Beliau kala itu disegani, tapi beliau sangat merendah hati. Bahkan Sultan keempat itu tidak luput dari didikan beliau. Sultan keempat Maulana Syekh Abdul Mufahir Muhammad Abdul Qadir adalah cucu beliau yang paling disayangi. Eyang Patih Purbanegara pun pengembang syariat Islam dan pecinta para wali Allah, apalagi Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi, sehingga beliau penyebar manakib wacaan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang turun-temurun, sehingga masyhur wacaan manakib sampai saat ini yang diteruskan oleh Syekh Abdul Mufahir Muhammad Abdul Qadir. Sedangkan nama beliau Sultan Abdul Mufahir, adapun nama Muhammad Abdul Qadir itu nama lakob yang mengangkat nama dari kakek moyang Kesultanan Banten, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, hingga akhirnya dikenal dengan sebutan nama panjang Sultan Syekh Abdul Mufahir Muhammad Abdul Qadir. Eyang Patih Purbanegara, beliau sangatlah piawai dalam melihat tamu yang berbuat baik dan buruk, sehingga bila mau bertemu Sultan Banten itu wajib menghadapi dan izin beliau di kala itu. Bahkan pusaka-pusaka keraton juga termasuk pengawasan oleh beliau Eyang Patih Purbanegara. Sedangkan pusaka yang saat ini dipegang oleh Buyut Otong Kenari dan Eyang Patih Raksanegara. Eyang Purbanegara, beliau memiliki situs yang unik dan antik, seperti pohon beringin yang berlukis alami, pintu dengan desain alami yang berukuran 1 meter, seolah menandakan penghormatan bagi yang memasuki pohon itu. Apa sih hal ihwal pohon beringin di tempat Eyang Patih Purbanegara? Konon sejarah terdahulu, pohon itu tempat mahabbah tawasul, tempat bertapa menyendiri, mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Dan memasuki pohon tersebut, beliau menyendiri, tapa. Tidak ada yang tahu, cuma hanya Allah. Beliau memohon doa dan minta petunjuk. Dulu kawasan ini adalah alas roban. Pintu pohon pun tertutup oleh ilalang dan tumbuhan di sekitaran hutan. Seiring waktu, pohon tumbuh besar, menjalar sampai ke atas. Batu-batu bata yang dulu bekas tirakat di pohon tersebut naik ke atas, terselip akar-akar pohon yang semakin tahun semakin tinggi menjulang. Selain pohon antik dan unik, di belakang masih ada kawasan, yaitu sumur peninggalan para tokoh besar Banten, sehingga kini masih dipakai mandi penziarah, yang konon munggu syariatnya untuk pengobatan tulang, buat syariat usaha, kedikjayaan, asihan, dan lain-lain. Tak sedikit orang yang berdatangan ziarah
mandi di sumur tua itu. Tentu tidak sembarang untuk mandi di sini. Selain ziarah, ada bacaan tertentu untuk ngalap berkahnya. Seperti itulah hal ihwal dari Pangeran Eyang Pati Purbanegara, Kampung Kenari, Kecamatan Kasemen, Banten. Terima kasih. Cukup sejarah ringkas tentang Eyang Pati Purbanegara. Dan bagi Anda yang belum bergabung, mohon untuk klik subscriber, like, dan komentar agar kami lebih giat membangun tempat-tempat sejarah dan lebih semangat menggali sejarah di Banten dan di Nusantara. Terima kasih, cukup seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.